Terus tidak kita ingkari, menyan itu gondolnya baunya kan wangi ya, harum, sebagai pengharum ruangan. Nuansa wangi itu kan enak, lebih asrep gitu. Masuknya Islam ke tanah Jawa itu dengan cara halus mungkin itu trik ya Pak ya. Iya, salah satu trik dakwah atau jalan dakwah. Karena orang Jawa itu halus, jadi ini Islam itu bisa diterima dengan baik mungkin. Betul. Alhamdulillah, dan itu memang mayoritas. Jawa itu mayoritas Islam. Kalau remaja-remaja sekarang yang mengatakan bahwa seperti menyan, sesaji itu syirik, menurut jenengan? Ya, saya yakin mereka itu belum memahami. Jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka karena memang kurangnya pengetahuan tentang itu. Andaikan mereka mau menyatu dengan orang-orang yang seperti itu, yang masih menggunakan itu, nanti mungkin diterangkan gunanya kemenyan itu untuk ini kan mereka tahu. Karena memang belum tahu sudah mengklaim, sudah menvonis jas bahwa itu salah, itu syirik, ya kurang benar. Apalagi di perkotaan kan, malah sudah luar biasa. Dunia-dunia seperti itu sudah tidak digunakan lagi kan. Karena mungkin beliau itu yang mengatakan begitu mungkin ya mengetahui Islam itu belum seberapa. Yaitu tadi kalau seumpama kita kok belum menguasai tentang sesuatu, jangan langsung menjudge atau menghakimi sesuatu lah gitu nggih. Islam itu harus ya itu tadi, Islam itu pasrah kafah juga. Kalau memang tidak kafah kok sudah, kita ibaratkan gini, saya nukil bahasanya Syekh Zainuddin MZ. Dulu ada orang buta, di depan ada gajah. Ada pertanyaan dari temannya yang tidak buta, gajah itu bentuknya seperti apa? Coba tebak. Karena memang orang buta dari lahir nggak kenal gajah itu bentuknya seperti apa. Pas di depannya ada gajah, itu di depanmu ada gajah, suruh memegang, pegang, plek, yang dipegang ekornya. Lalu bilang si buta ini, oh gajah ini seperti tali. Pas kebetulan yang dipegang ekornya. Ada yang buta satu lagi memegang plek, kena telinganya, oh gajah itu lebar, tipis. Ada yang belalainya, wow gajah itu seperti ini, panjang, keras. Karena yang dipegang belanya. Anak-anak muda sekarang yang notabene kurang memperdulikan kehidupan tentang Islamnya, jadi fokusnya ke ajaran Islam kurang tertentu. Nah, hanya difokuskan hanya satu atau dua atau tiga sudah mengklaim bahwa itu adalah Islam yang benar. Ya seperti tadi. Padahal Islam itu kalau memang gajah ya utuh. Mulai belalai sampai ekor sampai kaki ya itu genep. Nah Islam itu rangkuman itu. Dari kesemuanya. Nah dari kesemuanya itu Islam. Nah kalau kita baru tahu tauhid itu mengesahkan Allah cuma satu. Ya bentuk keesaan itu seperti apa? Mereka belum mempelajari, ya sudah tahu kalau memang mengatakan ini syirik, ziarah kubur syirik karena apa, mau minta di kuburan. Yang minta di kuburan itu siapa? Kita logika kasar aja, kuburan kok diminta, itu ya tidak mungkin. Karena tahunya mereka jangan menjamaku karena datangnya kita ke kuburan. Mereka mengklaim salah itu syirik, meminta kok di kuburan, meminta kok dengan orang yang mati. Padahal kita belum tahu sejarahnya itu seperti apa. Kenapa kok ada ziarah ke makam Rasulullah? Kita ibadahnya ke sana. Karena Rasulullah itu walaupun di mata kita beliau sudah meninggal, sebenarnya hidup. Kan gitulah. Penerusnya juga begitu. Wong al ulama warasatul anbiya kok. Mereka mensyirik-syirikan. Enggak, ulama yang di Indonesia itu ya sama persis seperti Rasulullah. Kan gitu. Hanya ya dibedakan itu tadi sejenis nabi rasul yang memang dimuliakan oleh Allah secara langsung, dan pas tepat tempatnya ya di situ di Arab sana. Karena memang diutus ketika itu memang di Arab. Kalau ulama ya penerusnya di mana-mana.
Ada yang di Tunisia, ya ala Tunisia sana. Di Inggris ya ala Inggris. Yang di Indonesia ya ala Indonesia. Yang di Arab ala Arab kan gitu. Kok terus yang kuliah di Arab, wah pulang-pulang haram itu. Syirik semua. Nah, dari Arab kok dibawa ke sini. Jadi langsung jadi ustadz. Nah, jadi ustadz karbitan nah, kali. ya tadi pegang ustadz karbitan. Akhirnya masalahnya apa? Sudut pandangnya, wah bangga dengan bacaan kitab-kitab dari Arab. Lu wong Islam di Indonesia kok dibacakan kitab dari Arab. Ya cocok toh. Gurun pasir kok dengan pohon-pohon pisang di sini kan enggak cocok. Panas kok sama tropis. Iya, nah itu harusnya secara berkeseluruhan. Kalau toh taunya hanya itu ya enggak usah komentar. Gitu. Cukup diamalkan dirinya sendiri aja. Wong Rasulullah yang luar biasa sempurnanya saja tidak pernah menyinggung budaya Arab kok. Ya iya kan? Tidak pernah itu mensyirikan Pak Ane Cile, Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya. Tidak pernah, hanya menegurnya saja secara santun bahwa itu tidak benar. Tujukan ke tauhid, itu aja kan. Secara santun bertahap. Bahkan menerima wahyu pertama Rasulullah itu kan secara sembunyi-sembunyi. Nah itu saking santunnya beliau, takut beliau dengan budaya sana. Wong Nabi kok takut, sembunyi-sembunyi. Itu ada bukannya karena takutnya beliau ketika konangan istilahnya, terus dibunuh, enggak. Saking santunnya mencari celah, supaya aku itu nek dakwah iso ditampa masyarakat ini kepiye. Nanti Rasulullah sembunyi-sembunyi dulu. Saking santunya seperti itu ditiru para wali songo itu dan kiai-kiai kita itu. Mungkin karena wali songo itu keturunan Rasulullah juga. Iya, ya. Dia meniru datuknya juga. Nah, kalau dzurriyyah jelas. Tapi selain dari dzurriyyah itu kan ada itu warasatul anbiya. Jadi semua yang memang meneruskan agama Allah, meneruskan agama Rasulullah itu ya dianggap dzurriyyah beliau, pewaris. Tidak mungkin pewaris tidak dzurriyyah itu tidak mungkin. Nah, gitu. Baik secara jasad dzurriyyah tadi atau secara rohaninya. Ya budaya-budaya seperti itu. Di sini juga masih banyak di lingkungan kita. Kalau barian itu ya biasanya di perapatan. Ya kita tidak menyalahkan juga tidak menyuruh. Masalahnya apa? Sekarang sudah ada tempat-tempat yang baik. Misalnya di masjid, musola atau di majelis-majelis seperti ini itu sudah baik. Cuma karena memang mereka itu tertuntun mulai dari situ. Tertuntunnya kan tidak kenal musola, tidak kenal masjid dulu. Tertuntunnya di jalan-jalan itu, di perapatan. Dan ya kita tuntut dari situ aja, tidak masalah. Apa susahnya? Kita cuma mengikuti, yang penting bertauhid kan. Penting kita kenal dengan Rasulullah. Dan di situ juga dibacakan kan? Iya, kalimat-kalimat thayyibah. Tidak masalah. Nah, niatnya saja nanti kita ganti. Ketika kita berkumpul dengan mereka, kita muqaddimah, kita masuki bahwa tujuan yang sebenarnya adalah pada Allah. Kita kumpul-kumpul ini minta berkahnya kumpul-kumpul itu. Nah, walaupun di tempat seperti ini, tapi kumpulnya ini dalam makalah itu 40 orang berkumpul kan satu wali. Ada yang gitu termasuk satu wali. Ya, mungkin doa kita kumpul dijabah oleh Allah kan gitu. Enggak usah susah-susah. Ojo ngono masjid ora dinggoni malah no perapatan. Memang cara dakwah seperti itu. Memang kadang ada orang yang seperti itu. Wong ning masjid mati lego. Lah iya betul. Tapi kan enaknya gini jawabannya. Wong nang masjid kan ora kanggo mangan-mangan. Itu kalau jawaban orang pandai. Iya, masjid kanggo ibadah mungkin iki kanggo mangan-mangan. Ya wis pian lah memang budaya kita seperti itu. Tapi nanti insya Allah itu secara kontinu, secara step by step lah, satu langkah demi satu langkah itu nanti juga akan hilang. Bukan hilang budayanya, tapi hilang niatan yang kudu no perapatan itu hilang. Nanti akan mereka sadar, ini budaya kita lestarikan sesekali. Itu dimasuki secara Islami itu nanti. Lebih aktif di musola, lebih aktif di masjid, tapi nanti sesekali sedekah bumi barian di perapatan. Boleh saja, enggak masalah. Itu kalau mungkin generasi-generasi yang akan datang mungkin ya Pak. Kalau sekarang masih ada generasi yang masih mau gemi Jawa lah ibarat itu mungkin masih seperti itu. Ya kita memang
istilahnya kalau memang budaya itu harus punah ya, itu ini sudah kodrat Allah ya. Tapi kalau bisa kan kita lestarikan. Jarang-jarang orang berkumpul seperti itu gitu loh. Sekarang ini karena kesibukan, karena pekerjaan dan lain-lain lah. Nah kalau memang ada momen-momen seperti itu, apa salahnya kan gitu. Sudah kita kalau bisa, terus pokoknya jangan memikirkan entah itu sirik, entah itu ngono kok masjid ora tahu kok melalui barian. Wah, enggak usah gitu. Wis kita bismillah. Memang lahan dakwah kita orang-orang seperti itu. Enggak jadi masalah sebenarnya. Kalau saya juga menghadapi itu kok. Mungkin kalau mungkin pandangan orang Islam itu dari bagian dari budaya Jawa kan. Yang seperti barian atau pakai kemenyan saja itu mungkin. Sebagian ada memang berpendapat seperti itu. Itu memang bagian budaya Jawa, tapi sebelumnya itu di Arab kan juga ada seperti itu. Jadi di Arab itu ngopong-ngopong menyan itu banyak, tapi untuk wangi-wangi itu tiap kali ada pesta gitu ya, itu menyan itu dibakar terus keliling gitu, terus ditiupkan. Itu budaya dulu, sampai sekarang masih ada, masih budaya ya. Jangan disalahkan kalau di Indonesia terus beli menyan dari sana terus ikut-ikutan. Ini memang budaya Arab sana seperti itu, dan itu parfum yang dimaksud pengganti parfum. Karena dulu belum ada parfum. Nah cuma kalau di sini kan dasarnya dulu bakar menyan untuk menyembah, dupa untuk menyembah. Lah itu nanti budaya itu tetap ada, tapi unsur yang penyembahan selain Allah itu kita rubah. Atau mungkin kalau seperti itu mungkin dari ini Pak, dari niat kita masing-masing, dari hati mungkin. Ya bisa. Cuman orang itu menilai kan secara zahiriah. Contoh saja yang real ibadah saja, kita ziarah kubur itu banyak yang menyalahkan kok. Padahal itu anjuran Rasulullah kan. Fazuruha, berziarah lah kan itu perintah, itu fi'il amar gitu. Amar itu perintah secara langsung. Tapi masih banyak yang menyalahkan, kok nyembah no kuburan, kok jalur-jalur no kuburan. Bahkan itu bertahan sampai saat ini. Iya, masih banyak tudingan seperti itu. Padahal itu ibadah, jelas ibadah. Tujuan kita mengingat mati kok di ziarah itu. Kenapa berdoa di situ? Lah memang kita berdoa apa salahnya? Berdoa itu dimanapun tempatnya kok. Boleh sama berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan tidur, dan tempatnya tidak dibatasi kok berdoa itu. So Allah memerintah kamu harus di masjid berdoa dengan saya, kan enggak ada perintah gitu spesifik seperti itu, enggak ada. Rasulullah pun enggak memerintah seperti itu. Berdoa dimanapun kamu berada. Enak jadi. Pemahaman yang luas itu memang enak. Dan itu juga harus kita berikan kepada generasi-generasi yang akan disusupi sedikit. Iya betul.